Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa, yang bisa menjumpai orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ribuan nikmatnya kepada kita semua, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan, sehingga syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini Allah juga memberikan nikmat kita untuk kembali hidup, yang tentunya tujuannya adalah satu, yakni untuk beribadah dan memperbaiki ibadah kita untuk lebih sempurna. Dan pemirsa, tak lupa juga selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya Anda? Semoga pada kesempatan kali ini kita bersua dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita semua yang ada di sini berdoa jika ada di antara Anda yang sedang menikmati nikmatnya sakit, semoga segera Allah berikan kesehatan, dan jika ada yang sedang menikmati nikmatnya sempit, semoga segera Allah berikan kelapangan. Dan sangat berbahagia juga saya Ermalia Septiana dapat kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Sukses bersama Kausar Manajemen, meraih bahagia, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, dalam program Inspirasi Sukses seperti biasa pula bahwa kita akan kembali mendengarkan hikmah, kembali mendapatkan motivasi, kembali mendapatkan semangat tentunya, dan juga kembali menyadarkan kita untuk segera melangkah menuju ke arah yang baik. Kali ini kita akan membahas tema mengenai sayangi yang di bumi, maka engkau akan dikasihi yang di langit. Apa makna dari kalimat ini? Kita akan langsung tanyakan kepada narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya. Seperti biasa, Kang Edvan Kausar. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, lagi gemar pakai batik sepertinya ya? Iya, karena sering sekali nih. juga pakai batik. Oh, menyampaikan ya. Dan alhamdulillah Allah mengijabah dan Allah memberikan kuasanya kepada kita dapat saya berjumpa kembali dengan Pak Joni Rahmat, Kang Joni aja ya, Kang ya. Katanya karena Kang Joni ini adalah seorang penulis buku bestseller, dan di buku ataupun pembaca biasa menyapanya dengan Kang gitu ya. Jadi saya juga menyapa dengan Kang Joni. Kang Joni sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ini Allah ijabah. Kemarin saya minta kita doa sama-sama supaya kita bisa dikembalikan ya, dan benar saja Allah kembali menjumpai kita, dan syukur alhamdulillah kita dapat bersilaturahim lagi. Terima kasih Kang Joni sudah hadir dan menyempatkan diri. Dan pemirsa, ini ataupun tema yang kita bahas kali ini adalah salah satu judul dari buku bestsellernya dari Kang Joni. Betul ya Kang ya? Yaitu adalah untuk menyayangi yang di bumi, maka engkau akan dikasihi yang di langit. Maksudnya apa nih? Sedikit saja sampaikan. Jadi satu hari itu ada seorang ahli ilmu, ahli ibadah. Jadi ilmunya sangat luas, ibadahnya sangat banyak. Satu hari dia kedatangan cahaya di rumahnya. Cahaya terang benderang. Didapat ini seorang malaikat sedang menuliskan para pecinta Tuhan. Dia agak GR gitu, karena dia ngukur diri juga. Memang orang juga tahu, orang sangat soleh, ilmunya luas, amalnya banyak, ibadahnya lah, kalah lah orang-orang kalau dari secara kasat mata. Jadi wajar aja saja kalau dia GR ada sedikit di situ. Itu namanya Ibrahim bin Adham. Begitu dia, ternyata tidak ada nama dia. Allah. Terus kata malaikat, baru saja Allah menyampaikan kepada kita, engkau tidak akan pernah bisa mencintai Tuhan sebelum mencintai manusia. Jadi dikasihanilah yang di bumi, engkau akan cintai oleh yang di langit. Masya Allah. Ternyata tadi Ibrahim yang memang Azam itu sangat rajin ibadah, betul, sangat memperbaiki urusannya sama Allah juga, betul, tapi tidak masuk dalam list orang-orang yang masuk sebelumnya surga. tidak termasuk. Ya. Kemudian dia banting setir, dia fokuskan lebih banyak ke manusia, dia lebih sayang lagi kepada manusia. Nah, di hari berikutnya datang lagi cahaya itu, dan nama dia ada di paling atas. Masya Allah. Jadi ini adalah satu judul buku yang sangat menginspirasi. Pastinya ini kalau kita akan telaah lagi ke dalam lagi, pasti semua akan menjadi oke. Jadi tahu arah hidup ini sebaiknya kemana gitu ya. Karena pastinya diceritakan dalam buku tersebut ya, Kang Joni ya.
Oke, dan pemirsa, Kang Joni ini adalah seorang penulis buku bestseller dan juga seorang ketua atau pemilik yayasan dan juga pengasuh Yayasan Ar-Rohmah yang berada di Bogor. Itu yayasan apa ya, Kang? Itu yayasan anak-anak yatim. Semula itu anak yatim atau piatu atau yatim piatu. Belakangan datang juga yang ayahnya pekerja kasar, atau ada ibu bapaknya sejak kecil, sejak anak itu lahir udah berpisah. Atau banyak sekali kasus di kampung sana, itu di kampung Kreteng Ciomas, Bogor. Ketika si anak dikandung atau ketika anak lahir, si ayahnya pergi dan tidak pernah kembali lagi. Dan mereka orang-orang miskin, mereka tidak punya biaya untuk sekolah. Kalau sakit tidak ada biaya untuk ke rumah sakit, ke dokter. Mereka datang kepada kami. Yang nggak punya beras datang kepada kami. Sampai-sampai ada yang banyak kasus orang yang bertengkar juga datang ke tempat kami. Biasanya orang-orang yang lemahnya. Kalau kata kawan dari yang Ustadz Alvin ya, yang direndahkan, yang dibikin lemah, bikin menderita. Jadi mereka minta perlindungan. Walau padahal saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Masya Allah. Tapi menarik sekali bahwa banyak orang-orang yang tadi kesulitan atau berada dalam posisi sulit. Kalau tadi Kang Joni sampaikan tidak ada biaya untuk sekolah, tidak ada biaya ketika sakit untuk berobat. Saya rasa tidak ada juga biaya untuk hidup, bahkan semangat hidup pun sudah tak ada begitu ya? Banyak kasus seperti itu. Bahkan pernah saya dapat kabar, asalnya yang datang ke rumah yang tetangga dekat aja. Belakangan yang sekitaran daerah yayasan tersebut ya juga. Belakangan yang beda RW pun datang. Saya dapat kabar aja. Di sana ada orang dari Jawa Timur, sebuah kota kecil di Jawa Timur, mengontrak rumah sangat kecil. Anaknya 2, tapi udah meninggal. Kenapa meninggal? Karena sakit. Terus bawa ke rumah sakit, meninggal. Sekarang di mana? Terus saya datangin, saya dan istri datangin. Kami mohon maaf telat datang ke sini karena baru dapat kabar. Terus saya panggilkan itu dokter yang ada waktu bidan tetangga. Kata bidan, ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Yang satu lagi, anaknya kembar 2, satu udah meninggal. Kata bapak itu, enggak, saya mau pulang Jawa Timur Pak. Ini harus ke rumah sakit. Enggak Pak, saya mau pulang. Saya kemarin nyari, si bapaknya itu kuli bangunan. Kenaiknya, dan dia sudah lama tidak dapat pekerjaan. Saya kemarin nyari uang 100.000 nggak dapat Pak, katanya. Saya mau pulang aja. Mati nggak apa-apa. Ke rumah sakit. Saya bilang harus ke rumah sakit. Akhirnya dia mau. Nah, saya bawalah ke rumah sakit. Itu jam 12 malam ke rumah sakit Ciawi, rumah sakit daerah Ciawi. Kami carikan angkot. Kebetulan saya nggak ada kendaraan di rumah. Bawa ke sana sampai di Ciawi. Rupanya rumah sakit kan ada prosedur dimanapun. Tanya KTP segala macam, terus kan harus ada DP. Saya waktu itu tidak bawa dompet. Masya Allah. Saya gimana? Terus saya ingat ada kawan saya, orang Pertamina, istrinya bekerja di situ, dokter anak. Saya tidak tahu namanya, kenapa tidak tahu namanya? Saya bilang sebentar, saya pergi dulu. Saya mendekati cleaning service. Kalau dokter anak yang rumahnya di Sempur, siapa namanya? Untuk masih ingat alamat rumahnya ya? Dokter Indra Pak. Saya balik lagi ke loket itu. Kalau dokter Indra masih kerja sini, Bapak kenal? Ya itu teman saya. Padahal teman dari suami saya. Teman istri dari teman saya. Kemudian terus Pak masuk aja. Masuk jadi tidak DP lagi. Tidak perlu DP. Besok perjalanan ke kantor, saya kirim SMS waktu itu kepada kawan saya. Tadi saya pinjam nama istrinya. Tahu dari mana nama istri saya? Saya bisik saya. Ada saja caranya ya untuk menolong orang lain. Dan dia kemudian saya sampaikan kepada para perawat, ini tanggung jawab saya. Saya bekerja di sini, saya kasih kartu nama saya. Sebelumnya tanggung jawab saya, tolong dirawat. Nah, sudah sehat. Beberapa habis Lebaran saya pada datang. Dia datangnya sore. Maaf Pak katanya. Ini salin bajunya hanya satu-satunya ini, si baju itu udah sehat. Satu ini. Belum lama saya dapat kiriman 1 dus besar pakai anak-anak dari Mas Jumlati kawan saya. Saya ambil ke rumah, ambil dus, bawa semua nih. Wah dia senang sekali. Jadi baju bekas pun yang bagi kebanyakan kita mungkin sudah tidak terlalu berguna, bagi dia itu hadiah yang sangat membahagiakan.
Allah, itu masih bisa kita jumpai, bahkan tidak terlalu kecil sepertinya ya kota tersebut ya. Masih dekat-dekat, kalau dari Jakarta masih... Iya, Bogor paling dari Jakarta kan. Iya, sekian dekat. 2 jam. Masih ada yang bernasib demikian begitu ya pemirsa. Ternyata memang bisa kita bayangkan bahwa mungkin kalau selama ini kita tidak menemukan ada orang-orang yang membutuhkan, kitanya yang masih kurang peduli sampai kita tidak mendengar. Bahkan tadi menarik Kang Joni, bahwa Kang Joni ini merasa, kalau saya lihat ya, seperti ada sebuah penyesalan tidak sempat menjumpai yang kembarannya. Apa rasanya Kak ketika telat? Kita ada perasaan bersalah juga, kurang silaturahmi. Walaupun sebenarnya saya sama istri kalau Sabtu Minggu tidak keluar kota, saya sering ke kampung, masuk ke pelosok sama istri. Sehingga umumnya di daerah Ciamas kenal nama kami karena sering mendengar dari mulut ke mulut. Juga kalau lihat tampilannya, sekali ketemu orang kenal, karena kelihatannya beda ras seperti itu. Jadi saya pakai jilbab, ya, saya kelihatan kayak dari dunia Cengho. Betul. Ya, jadi langsung orang kayak kenal. ini Pak Joni gitu. Oke, jadi itu sebuah penyesalan yang cukup besar ya ketika memiliki sebuah rumah panti asuhan, taruhlah begitu, atau lembaga, dan telat untuk menjumpai orang-orang yang sekiranya membutuhkan. Nah, kalau Kang Edvan ini mendengar cerita tersebut, kemudian mendengar judul buku ini, apa tanggapan dari Kang Edvan? Ya alhamdulillah ya Mbak Irma, pada malam hari ini kita kembali belajar dari Kang Joni bahwa ternyata di luar sana sering banyak kita jumpai orang secara ritual, secara ibadah dia bagus, sholatnya bagus, sholat malamnya bagus, ya secara ritual bagus lah. Tapi kemudian dia melupakan sisi sosialnya, sisi kemanusiaannya, dan akhirnya orang-orang di sekitarnya banyak yang tidak mampu, banyak yang tidak bisa sekolah, tapi dia hanya sibuk dengan dirinya beribadah. Padahal Allah sendiri sudah mengingatkan dengan berbagai kisah seperti kisah yang tadi diutarakan Kang Joni, bahwa bisa jadi nanti hal yang mengantarkan kita ke surga bukanlah sholat kita, bukanlah puasa kita, bukanlah ritual ibadah yang setiap hari kita lakukan, tapi bahkan hanya memindahkan paku dari tengah jalan, gitu. Nah, bayangkan Pak Joni dengan Bukan paku lagi ya, yang dengan dipindahkan. kapasitas beliau, Insyaallah. dengan kesibukannya, beliau membantu orang-orang yang membutuhkan, dan itu sangat luar biasa. Hari ini kita belajar banyak bahwa ternyata hidup tidak sekedar untuk mencari sesuatu bagi diri sendiri, Nah, tapi ini bagaimana kita membuat orang-orang di sekitar kita pun merasakan apa yang kita rasakan. Iya, Jadi jangan ibadah- sampai hanya diri kita sendiri yang Ya, merasakan manfaat diri ibadah kita. pun bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi esensi ibadah adalah action, keluar. Karena sholat mengajarkan kita, terakhir bahkan salam kiri kanan, Iya. untuk menoleh ke kiri Benar. dan ke kanan. Kita masih akan banyak belajar lagi pastinya pemirsa. Kang Edvan ini menarik sekali, kita akan mendalami apa sebenarnya makna ibadah. Sebenarnya Kang Edvan banyak yang akan disampaikan kepada pemirsa, dan tentunya kita masih akan mengetahui juga sebenarnya kenapa Kang Joni memilih untuk peduli dan bahkan sampai membuat rumah bagi orang-orang yang kurang mampu, padahal di tengah kesibukan beliau sebagai seorang Vice Presiden representatif dari SKK Migas. Usai jeda berikut ini tetap di Inspirasi Sukses. Spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama founder kami, Edvan Muhammad Kausar.